Kita mungkin sudah mengetahui siapa saja raja-raja narkoba yang paling menyeramkan dan terkenal, mulai dari Pablo Escobar, yaitu seorang gembong narkoba yang sangat kejam dari Kolombia. Lalu ada juga Joaquin El Chapo, atau biasa disebut dengan Guzman Laura, yaitu seorang penyelundup narkoba terbesar asal Meksiko. Namun, apa jadinya jika bos narkoba tersebut adalah seorang wanita? Griselda Blanco, ratunya jual beli narkotika, kokain, dan obat-obatan terlarang. Ketika Pablo Escobar masih berkutat dengan aktivitas curanmor, Griselda sudah berhasil membangun kerajaan bisnis kokain di New York. Wanita yang mendapat julukan The Godmother of Cocaine. Ini memimpin kartel Medellin dan adalah seorang pionir perdagangan kokain di kota Miami pada kurun waktu tahun 70-an sampai tahun 80-an. Ia juga disinyalir ikut ambil bagian dalam lebih dari 200 kasus pembunuhan. Dan selama penyelundupan kokain, yaitu dari Kolombia ke New York, California, bagian selatan, dan Miami. Menurut orang-orang yang pernah bekerja dengannya, kekejaman Griselda sudah sangat akut. Jika ia berhutang uang kepadamu, kamu akan dibunuhnya. Dan jika kamu sedikit saja menyinggung perasaannya, kamu juga akan dihabisi oleh dia. Griselda lahir di kota Cartagena, yaitu di pesisir utara Kolombia. Ia dan ibunya pindah ke lingkungan miskin di kota Medellin ketika ia berusia 3 tahun, yaitu kota yang sama di mana Pablo Escobar berasal. Dan disinilah ia dibesarkan dan mulai terbiasa dengan kelamnya dunia kejahatan. Memasuki usia pra-remaja, ia sudah piawai sebagai seorang pencopet. Dan mantan kekasih Griselda yang bernama Carles Coby menuturkan bahwa pada usia 11 tahun ia pernah menculik seorang anak dari keluarga berkecukupan dan meminta uang tebusan. Ketika keluarga anak tersebut gagal memberi apa yang Griselda inginkan, ia pun menembak anak tersebut begitu saja, tepat di kepalanya. Kemudian Griselda kabur dari rumah pada usia 14 tahun, lantaran perlakuan kasar ibunya, dan ia juga beralasan menghindari kejahatan seksual yang terus dilakukan oleh kekasih ibunya. Untuk mencukupi kebutuhannya, Griselda yang melarat dan kini tak punya siapa-siapa kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia prostitusi dan mulai berkenalan dengan dunia kriminal. Ketika bekerja sebagai pelacur, Griselda mudah bertemu dengan suaminya yang pertama, yaitu Carlos Trujillo, seorang preman jalanan yang disegani. Dan setelah menikah, ia belajar hal-hal dasar dan seluk-beluk dunia kriminal dari suaminya sendiri. Keduanya dikaruniai 3 orang anak dan bercerai pada tahun 60-an. Dan beberapa tahun setelah bercerai, ia menghabisi nyawa mantan suaminya tersebut. Kejadian tragis ini juga menimpa ketiga suami Griselda. Hal ini melekatkan salah satu julukan lain kepadanya, yaitu The Black Widow. Menapaki jalan terjal menuju singgasana Ratu Gembong Kokain. Pada awal tahun 70-an, Griselda bertemu dengan suami keduanya, seorang pedagang kokain yang berpengaruh, yaitu Alberto Bravo. Keduanya pun menjelma menjadi pemain kunci dalam perdagangan kokain di Kolombia. Untuk mengembangkan bisnisnya, mereka kemudian pindah ke Queens, New York. Bisnis ilegal mereka berkembang sangat pesat karena adanya koneksi khusus yang mereka miliki dari supplier mereka langsung dari Kolombia, yang mana saat itu merupakan ibu kota penghasil kokain terbesar di dunia. Bukan hanya itu, Griselda juga punya strategi cerdas dan kreatif dalam menyelundupkan kokain di Amerika Serikat. Di negaranya, Griselda membuka toko kokain yang menjual pakaian dalam wanita yang dirancang khusus untuk dapat mengantongi kokain selundupan. Alhasil, para penyelundup narkoba masuk ke Amerika Serikat dengan menggunakan pakaian dalam tersebut. Pada pertengahan tahun 70-an, Griselda dan Alberto berhasil meraup hingga miliaran rupiah. Namun kesuksesan mendidik mereka terendus oleh pihak federal, sehingga Griselda diciduk oleh kepolisian setempat. Sedangkan suaminya berhasil melarikan diri ke Kolombia. Dan entah bagaimana caranya, Griselda diam-diam berhasil pulang ke Kolombia sebelum menjalani hukuman. Sesampainya di Kolombia, ia murka. Ia pun mencari suaminya tersebut dan tanpa rasa menyesal menembak mati dirinya beserta anak buahnya. Griselda juga mendapat luka tembak, namun ia berhasil selamat dan melarikan diri.
Dengan begini, ia semakin menetapkan dirinya sebagai gembong narkoba yang paling ditakuti. Puncak keemasan yang harus berakhir di balik jeruji. Griselda tak dapat berlama-lama berpisah dengan Amerika Serikat. Pada akhir tahun 70-an, ia pun kembali ke negara tersebut. Namun, kali ini ia datang ke Miami. Di kota inilah ia mendapat julukan Godmother of Cocaine. Selama beroperasi di Miami, ia memprakarsai salah satu era paling berdarah di Miami, yang bernama The Cocaine's War. Di bawah rezimnya yang brutal, Miami menjadi ibu kota yang paling berdarah di Amerika Serikat pada kala itu. Griselda menemukan sebuah metode yang sangat kejam dalam membunuh gembong narkoba lainnya, yang menjadi saingannya kala itu. Nama metodenya adalah motorcycle assassin. Kurang lebih 2 orang bersenjata yang berada di atas sepeda motor memberondong korbannya dengan timah panas selagi berkendara di jalanan. Pada saat itu ia mampu meraup pendapatan hingga 80 juta US dollar atau sekitar 1 triliun rupiah per bulannya. Kediktatoran Griselda juga membuatnya harus berhadapan dengan banyak sekali musuh. Bahkan di tahun 1984, ia menghabiskan waktunya dengan mengunci diri di hunian di Miami. Dan akibat ketakutannya terhadap musuh-musuhnya yang ingin balas dendam, ada 6 kali percobaan pembunuhan terhadapnya. Dan Griselda berhasil lolos dari semua percobaan pembunuhan tersebut. Griselda pada akhirnya memilih untuk kembali ke California dan ditahan oleh Badan Penanggulangan Narkoba, dan di sana atas kejahatannya sewaktu masih aktif di New York, ia ditahan selama 13 tahun di penjara di Dublin. Griselda kembali lolos dari jeratan kematian setelah hakim setempat membatalkan hukuman mati terhadapnya dan justru mengurangi masa tahanannya tersebut. Selepas itu dia diekstradisi ke negara asalnya yaitu Kolombia. Ternyata sewaktu masih mendekam di penjara California, ia menyusun rencana untuk menculik putra sulung John F. Kennedy yang bernama sama namun dengan embel-embel Junior di belakangnya. Tujuannya adalah untuk menjadikan John Junior sebagai sandera dan menebusnya dengan cara pembebasan dirinya. Ia pun mulai berkomunikasi dengan orang kepercayaannya di luar penjara. Namun rencananya diketahui oleh pihak FBI atas jasa kekasih Griselda saat itu. Masa tahanannya pun ditambah menjadi 20 tahun, meski pada akhirnya tetap dikurangi. Ketika Griselda kembali ke Kolombia pada tahun 2004, ia tampaknya sudah lelah dengan dunia kriminal. Semua harta dan properti yang ia miliki dari hasil berdagang kokain dan narkoba waktu itu, ia gunakan untuk membeli hunian mewah di salah satu lingkungan terpandang. Dan sejak saat itu, hidupnya terbilang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk berita kriminal. Dan naas pada bulan September 2012, ketika usianya 69 tahun, ia ditembak hingga tewas oleh seorang pengendara motor di depan toko daging. Metode yang sama yang ia lakukan dulu terhadap para korbannya. Tragis dan ironis. Mengingat umurnya yang sudah senja kala itu, Griselda masih diburu oleh para musuh-musuhnya. Wanita mungkin secara fisik lebih lemah dari pria. Tapi kalau mereka sudah berkehendak dengan keyakinan kuat, maka hasilnya benar-benar luar biasa. Hal ini dibuktikan sendiri oleh Griselda. Terlepas dari hal-hal kotor yang dilakukannya, Griselda dapat membuktikan kalau wanita bisa menjadi sangat menyeramkan dan tidak kalah dari para pria.